Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat petuah diri, Sayyidah Khadijah wanita pilihan Allah. Bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, lebih dari itu, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang wanita terpandang di Makkah yang memiliki keturunan mulia. Diketahui, Sayyidah Khadijah telah menikah 2 kali sebelum pernikahannya dengan Rasulullah, namun kedua suaminya itu telah meninggal dunia. Setelah menjanda, Sayyidah Khadijah tidak pernah berpikir untuk menikah lagi sampai bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Meski sedang menyandang status janda yang kedua kalinya ini, namun tidak membuat Khadijah kehilangan pesonanya. Terbukti banyak sekali pemuka dari kaum Quraisy yang ingin memperistrinya. Akan tetapi dengan tegas ia menolaknya. Semasa hidupnya, Khadijah memiliki kebiasaan meminta seseorang untuk menjalankan usahanya serta membagi keuntungan dengan mereka. Ketika ia mendengar kabar bahwa Muhammad memiliki kejujuran, kredibilitas dan akhlak yang mulia, ia menawarkan untuk menjalankan dagangannya ke Syam. Dengan dukungan dari pamannya, Abu Talib, Nabi Muhammad yang kala itu masih berusia 25 tahun menerima tawaran tersebut. Saat itu, Khadijah sertakan pula budaknya bernama Maisarah, untuk menemani Rasulullah SAW, dan perlu diketahui bahwa Maisarah adalah laki-laki, karena nama tersebut pada masyarakat Arab adalah nama untuk laki-laki, berbeda di masyarakat kita yang umumnya dipakai untuk nama wanita. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW ke negeri Syam bersama Maisarah, untuk membawa dan menjual barang dagangan Sayyidah Khadijah. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah SAW kembali ke Mekah dengan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sayyidah Khadijah yang melihat kinerja beliau, akhirnya sangat tertarik dengan beliau. Terlebih setelah memperoleh cerita dari Maisarah tentang kejujuran dan ketinggian akhlak beliau selama menjalankan perdagangannya di Syam. Hingga pada suatu malam, Sayyidah Khadijah bermimpi melihat matahari turun ke kota Makkah yang bergerak menuju ke rumahnya, sehingga memancarkan cahaya yang menerangi seluruh penjuru rumah dan sekelilingnya. Khadijah lalu mendatangi anak pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang memiliki pengetahuan luas dan ahli menafsirkan mimpi seseorang. Setelah mendengar cerita Sayyidah Khadijah, Waraqah yang sudah tua dan memiliki kondisi mata yang buta itu menyatakan bahwa akan turun seorang nabi di kota Makkah dan Sayyidah Khadijah akan menjadi istrinya. Sehingga dari dalam rumahnya dakwah akan menyebar ke penjuru dunia. Saat itu, Sayyidah Khadijah sudah mempunyai firasat kuat bahwa calon nabi tersebut adalah Muhammad. Siapa lagi orang di Makkah yang mempunyai kualitas akhlak dan perilaku yang lebih baik dari Muhammad? Lebih-lebih lagi setelah mendengar cerita Maisarah selama mengiring Muhammad menjalankan perdagangannya ke Syam. Di mana, salah satu cerita tersebut adalah adanya gulungan awan yang menaungi mereka sehingga terhindar dari teriknya matahari padang pasir. Sejak saat itu timbul keinginannya untuk menikahinya. Tak berselang lama setelah itu, melalui perantara sahabatnya Nafisah binti Munyah, Sayyidah Khadijah curhat kepada Nafisah perihal perasaannya terhadap Nabi Muhammad. Mulanya, Sayyidah Khadijah minder dan ragu apakah Nabi Muhammad mau menerimanya, mengingat perbedaan status dan umurnya yang sangat mencolok. Tapi, Nafisah berhasil meyakinkan Sayyidah Khadijah bahwa dia adalah orang yang pantas bagi Nabi Muhammad. Selain memiliki nasab yang agung, Sayyidah Khadijah adalah seorang saudagar yang sukses dan perempuan yang dihormati di Makkah. Nafisah kemudian menyusun sebuah rencana. Ia menemui Nabi Muhammad dan menceritakan semuanya tentang perasaan Sayyidah Khadijah. Dialah yang menyambungkan perasaan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nafisah menemui Nabi Muhammad seraya berkata, "Muhammad, aku Nafisah binti Munyah. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci, dan mulia. Pokoknya ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya." Nafisah adalah orang yang cerdik. Setelah menyampaikan lamaran Sayyidah Khadijah, ia tidak meminta Nabi Muhammad untuk menjawab secara langsung pada saat itu juga. Nabi Muhammad diberi waktu untuk memikirkan dan merenungkannya. Apa yang dilakukan Nafisah ini menjadi pintu dari perjalanan cinta Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Singkat cerita, baik Nabi Muhammad maupun Sayyidah Khadijah kemudian berdiskusi dengan keluarga besarnya masing-masing untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Nafisah tersebut. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya kedua keluarga besar sepakat untuk menikahkannya. Meski usianya telah menginjak 40 tahun, Khadijah merupakan seorang wanita yang cantik, pandai, kaya dan terpandang sekaligus dikenal sebagai wanita yang menjaga dirinya. Hal tersebut yang membuat dirinya memperoleh gelar Tahirah, wanita suci, dan sangat jauh dari budaya jahiliyah. Maka setelah itu dilangsungkanlah pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim serta pemuka Bani Mudar. Setelah 15 tahun pernikahan, ternyata firasat Sayyidah Khadijah benar adanya. Di usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat Allah Ta'ala menjadi Rasul. Dari pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah,
Nabi Muhammad dikaruniakan 6 orang anak yaitu 1. Qasim, lahir sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, usianya hanya beberapa hari saja. 2. Zainab. 3. Ruqayyah. 4. Ummu Kulsum. 5. Fatimah Az-Zahra, lahir 5 tahun sebelum Rasulullah menerima wahyu yang pertama. 6. Abdullah, lahir setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, ia wafat saat usianya masih kecil. Alasan dipanggilnya putra-putra Nabi di usia balita merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup Nabi dan Rasul. Sehingga dipanggilnya putra-putranya oleh Allah untuk menepis timbulnya anggapan bahwa anak-anaknya penerus Nabi dan lahirnya Nabi berikutnya. Sebagaimana dijelaskan sejumlah ayat dalam Al-Quran, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu alam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Jika ada benarnya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.